pertanyaan. Tanggal 5 Sya'ban, insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Persiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan. Persiapkan diri kita untuk meraih rahmat Allah sebanyak mungkin. Karena Ramadan adalah musim panen. Tapi panen itu tidak akan bisa dilakukan kecuali kita menanam sebelumnya. Di mana seorang akan menuai, akan memanen sesuatu yang dia tidak pernah menanam. Nih sekarang nih kita usahakan untuk mulai menanam amal soleh. Sehingga tatkala masuk Ramadan, benih yang kita tanam sudah mulai besar. Sehingga kita akan memanennya di bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Anda mau kasih hadiah. Sebutkan 5 keutamaan bulan Sya'ban. 5. Oke, 3. Turun, nggak apa-apa. 3 keutamaan bulan Sya'ban. Masya Allah. Nih kita nih bulan Sya'ban nih sekarang. Jemaah. 3 keutamaan bulan Sya'ban. Biasanya kita yang udah ngaji sama fadilah-fadilah tuh nggak penting, Ustaz. Yang penting beramal gitu kan. Tidaklah. Adanya fadilah itu mendorong kita untuk menambah volume amal kebajikan kita. Ada fadilah waktu, ada fadilah tempat, dan ada fadilah amal itu sendiri. Kita ada fadilah bulan. 3 keutamaan bulan Sya'ban. Masya Allah. Fadhal. Amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan. Jawaban ini benar, tapi untuk pertanyaan yang salah. Baik, fadhal. Catatan amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah pada bulan Sya'ban. 3. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah. Kasih hadiah nggak apa-apa. Iya, bukan dilipat gandakan amal kita di bulan ini. Tapi yang jelas bulan ini bulan diangkatnya amalan kita. Dalam hadis Usama bin Zaid bin Harithah, dia melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban, tidak seperti di bulan-bulan lain. Maka ditanya, kenapa wahai Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW? Dzaka syahrun yaghfalu anhu katsirun minan nas. Itu bulan banyak orang yang lalai. Dengan fadilah bulan ini banyak yang lalai. Dan kita pun mungkin lalai dengan fadilah bulan ini. Kenapa? Karena bulan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu diapit 2 bulan mulia. Bulan Rajab salah satu bulan haram, dan bulan Ramadan bulan dilipat gandakan amalan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah Allah SWT. Sehingga orang selesai Rajab yang dipikirkan cuma Ramadan. Bentar lagi Ramadan gitu. Tapi nggak siap-siap sih. Rasul SAW mengatakan bulan itu juga turfa'u fihil a'mal. Di bulan itu amalan manusia diangkat. Para ulama menjelaskan tentang keutamaan beribadah di bulan Sya'ban ini. Beribadah di waktu orang lalai itu akan lebih besar pahalanya daripada di waktu orang semua ingat. Jadi beribadah di waktu orang lalai, di waktu orang sibuk dengan dunianya, lebih utama daripada beribadah di waktu yang berbeda. Seperti sholat duha ketika matahari sudah terik. Berbeda pahalanya dengan sholat duha di awal waktu. Karena ketika mulai itu jam 10, orang sudah sibuk dengan dunianya. Kalau disuruh sholat duha, aduh kata dia, ini lagi jaga toko, yang lagi usaha di kantornya mungkin. Dia mau sholat jam itu buat dia berat. Tapi kalau di awal waktu mudah buat dia.
Karena dia tinggal memang belum berangkat kerja, belum ada aktivitas, namun tatkala orang sibuk dengan dunianya, kita mau sholat duha. Maka sholat duha disebut di waktu matahari terik disebut sholat apa? Sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kondisi dia disibukkan dengan dunia, dia masih menyempatkan nih, aku mau datang kepada Allah. Begitu pula di bulan Sya'ban, tatkala orang lalai. Dan bayangkan, persiapan orang-orang untuk Ramadan itu belanja. Persiapannya di bulan Sya'ban mereka belanja. Rasul SAW di bulan Sya'ban, persiapan buat Ramadannya ngapain? Banyak-banyak berpuasa. Banyak-banyak beribadah di bulan Sya'ban ini. Maka semoga kita termasuk yang mendapat amalan dan diterima amalan kita di bulan Sya'ban ini. Barakallahu fikum. Jamaah, kita nih ngaji di Masjid Ar-Rahmah ini sudah lama ya. Maka ana mau bertanya tentang yang kita kaji pada kajian-kajian sebelumnya. Kajian pertama kita adalah tentang rumahku masih ngontrak. Sebutkan 10. Jangan terlalu banyak 10. 7 supaya kita nggak ngontrak rumahnya. Angkat tangan yang mau jawab 7 ya. Yang kurang nggak anak kasih hadiah. Nah, fadhal. Pertama, sedekah membangun masjid. Membangun masjid. Nah. Sehari membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali tiap hari. Yang ketiga, bersabar atas meninggalnya anak yang kita cintai yang masih kecil. bersabar dan bersyukur. Ditinggal anak yang belum balik. Keempat, sholat sehari semalam 12 rakaat. sholat sunnah 12 rakaat. Nah, yang kelima, kita ini kalau ngamalin, insya Allah ingat. Tapi kalau nggak ngamalin ingat-ingat gitu ya. Soalnya yang kelima, ana bantuin lah supaya dapat hadiah antum. Baca doa masuk ke pasar. Nah, terus berakhlak yang mulia. Lalu merapatkan shaf. Terus berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, terus hijrah. Nah, barakallahu fikum, fadhallah. Baik. Kita juga sudah ngaji setengah isi setengah kosong. Kita ngaji di situ tentang bagaimana kita optimis dalam kehidupan ini. Memandang segala sesuatu dengan kacamata keindahan. Musibah akan menjadi anugerah. Kematian akan menjadi suatu hal yang dinanti-nanti buat dia. Suami istri akan hidup berbahagia tatkala yang digunakan kacamata setengah isi setengah kosong. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita atau mendorong kita untuk optimis dalam kehidupan ini? Fadhal. Selalu memandang ke bawah, jangan memandang ke atas. Nah, ya nggak apa-apa. Nah, oke, itu salah satu cara bagaimana supaya kita optimis. Itu salah satu cara. Cuma yang mendorong kita, apa faktor yang mendorong kita agar kita optimis? Kalau tadi kan caranya dengan memandang yang di bawah sehingga kita tumbuh, oh iya, ternyata ada orang yang lebih susah dari saya. Tapi apa yang mendorong kita supaya kita hidup optimis? Nah, Janji Allah berupa surga. janji Allah surga. Nah, benar tuh. Tapi bukan untuk pertanyaan ini. Betul jemaah. Tapi bukan buat pertanyaan ini. Allah janjikan kepada kita surga. Baik. Nah, fadhal. Apabila kita beramal kebaikan, niat dicatat. Diamalkan dapat 10 gitu kan. Nah, kalau niat aja nggak dihitung.
Baik. Membuat kita berprasangka baik dengan Allah bahwa semua yang kita lakukan itu adalah suatu kebaikan. Masya Allah. Nih yang terakhir nih jawabannya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadhal. Nah itu tuh. Husnudzon sama Allah. Karena pasti dalam semua tindakan Allah itu ada hikmahnya. Ketika Allah menyuruh para suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik. Dengan kebencian. Suami benci dengan istrinya. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhun. Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kalau kalian benci dengan istri-istri kalian. Nih husnudzon sama Allah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu Allah jadikan. Nih husnudzon sama Allah. Allah jadikan di balik kebencian kita ternyata kebaikan yang banyak di istri kita. Jadi yang mendorong kita untuk optimis dalam kehidupan ini husnudzon sama Allah. Kalau kita sudah suudzon, sebanyak apapun harta kita, kalau kita suudzon, sedikit musibah yang menimpa kita, kita akan menjadi orang yang putus asa. Kita akan memandang kehidupan ini seperti neraka. Karena kita berburuk sangka kepada Allah. Maka yang membuat kita optimis dalam kehidupan ini adalah husnudzon kepada Allah SWT. Apapun yang terjadi, antum harus husnudzon. Salah satu caranya tadi dengan memandang yang di bawah, jangan memandang ke atas. Ya. Insya Allah kita akan berhusnudzon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baik, kita juga sudah ngaji di masjid ini tentang tidak berkurang. Betul jemaah. Pertanyaannya, kita disuruh bersedekah, kita suruh berbagi. Sebutkan 3 hal yang membuat seorang muslim itu harus bersedekah. 3 hal yang membuat seorang muslim itu harus bersedekah dia. Baik. Jemaah. Fadhal. Pertama, mensyukuri apa yang telah kita raih milik Allah. Mensyukuri bahwa yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Kita supaya kita bisa berbagi dengan sesama makhluk Allah. Kita berbagi sama sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, karena kita sesama muslim adalah saudara. kita sesama muslim adalah saudara. Ya nggak apa-apa lah. Anak kasih yang nggak besar kok. Baik. Jadi yang membuat kita bersedekah itu karena Allah yang nyuruh kita bersedekah. Allah yang nyuruh. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah nyuruh dan Allah mengingatkan. Nafkahkan dari apa yang aku berikan kepada kalian. Jadi supaya orang tahu yang kau sedekahkan itu bukan milikmu, itu dari aku kata Allah. Jadi yang mendorong kita ini bersedekah karena Allah nyuruh kita bersedekah. Allah nyuruh, itu dari Allah. Yang ketiga, Allah janji mau gantiin buat kita. Kau kasihkan aku ganti. Tapi subhanallah, sebagian orang itu tak kala Allah berjanji, nggak yakin. Kalau ada temennya yang miliarder, Insya Allah, dia ngomong sama sahibnya, ketika ke warung makan nggak bawa duit tuh, si orang kaya ini ngomong sama temennya, ente bayarin nanti anak ganti 10 juta. Kira-kira dibayarin nggak? Langsung dibayarin. Karena tahu nih temennya nggak pernah bohong dan dia punya duit banyak. Tatkala Allah yang berjanji, kita masih ragu untuk berbagi. Allah bukan 10 kali lipat tidak menggantikan, sampai 700 kali lipat Allah gantikan. Tapi kita masih ragu-ragu. Yang membuat kita harus bersedekah karena Allah tidak pernah ingkar janji. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan yang membuat kita bersedekah karena sedekah itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Dan yang membuat kita bersedekah karena dengan bersedekah hati kita akan bersih dari segala penyakit hati, jemaah. Baik.
Ana harus bertanya sama ibu-ibu nih. Soalnya ibu-ibu katanya bukan iri sih, enggak boleh kita kan iri ya. Enggak dapat bagian aja ibu-ibu. Baik, pertanyaan buat ibu-ibu. Apa yang mendorong ibu-ibu untuk bersabar kalau suaminya kawin lagi? Nah, tuh kajian tuh setengah isi setengah kosong. Itu khusus buat ibu-ibu. Nah, siapa yang mau jawab? Anak kasih hadiah yang besar buat ibu-ibu. Masya Allah. Baik, ada mic-nya katanya di bawah kan? Nah, tafadhali. Mengharap ridhonya Allah Ustaz agar masuk surga. Masya Allah. Yang kedua. Menyenangkan hati suami. Masya Allah. Berbaik kebaikan. Subhanallah. Naam. Dan berhusnudzon kepada Allah. Karena ketika takdir Allah itu terjadi, pasti ada hikmahnya. Naam. Ini hadiah buat ibu yang gede nih. Masya Allah. Baik. Antum taruh titip nih. Naam. Sudah kita masuk ke kajian insya Allah. Udah cukup tuh pertanyaan. Nanti kita akan evaluasi yang kita kaji. Masih ada 2 hadiah setelah kajian ini insya Allah. Ingat yang datang ke majelis ilmu ini ada 3 orang. Ada yang alim, ada yang muta'alim, dan ada yang mustami'. Kata Ibnu Mas'ud jangan jadi yang keempat. Yang alim, yang dia datang. Itu yang berdiri masih ada tempat duduk teman. Nah, orang yang ke majelis ilmu itu ada yang alim tadi datang, dia sudah ngerti tapi dia ingin nambah ilmu lagi. Ada yang muta'alim, memang niat mau belajar dia. Dia belum punya ilmu, dia mau belajar. Ada yang mustami'. Mustami' itu pendengar. Apa beda mustami' sama muta'alim? Kalau muta'alim bawa pulpen sama buku. Kalau mustami' bawa kuping. Nah, mustami' itu Masya Allah. Bawa dia kupingnya. Dia duduk. Biasanya dia cari tiang. Enggak semuanya. Antum jangan noleh kepada yang pakai tiang. Jangan sama. Nggak boleh. Kita husnudzon sama saudara kita lah. Cuma biasanya. Mustami terus dia serius biasanya. Tapi ketika serius nggak nyatet. Ngantuk kadang-kadang. Biasanya mustami kadang-kadang ngantuk ya biasanya tuh. Tapi nggak semuanya insya Allah. Jangan jadi yang keempat. Jadi insya Allah semuanya dapat berkah dari Allah SWT, dirahmati Allah yang datang ke majelis ilmu ini. Manusia, apa tema kita? Bangkai hidup. Manusia bermacam-macam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaman nas kaibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor onta. 100 ekor onta. Banyak nih onta. La takadu tajid fiha rahilah. Tapi dari 100 ekor onta itu, mungkin satu kau tidak akan dapatkan yang bisa jadi tunggangan. Jadi ada onta banyak, tapi yang bisa ditunggangin untuk dijadikan kendaraan, satu mungkin kau nggak dapat. Iya, itu manusia. Manusia beda-beda. Bahkan seorang penyair mengatakan, An-nasu alfun minhum kawahidin wa wahidun ka alfin in amrun ana. Kata dia, ada orang yang satu sama dengan 1000. Ada yang 1000 sama dengan 1. Maka kualitas dari manusianya yang berbeda-beda. Sebagaimana kita tahu, kita pun dilahirkan dari rahim yang berbeda-beda, tumbuh dalam pendidikan yang berbeda-beda, tapi ternyata tidak semua yang bernyawa itu hidup. Dan tidak semua yang tidak bernyawa itu mati. Kita lihat pohon-pohon nggak bernyawa, tapi bertasbih. Subhanallah. Bebatuan. Ada batu, kata Rasul SAW. Inni la'alamu hajaran fi Makkah.
kana yusallim alayya. Aku tahu dengan sebuah batu di Mekah yang kalau aku lewat sana dia mengucapkan salam kepada aku, kata Nabi. Subhanallah. Bebatuan bisa bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dan kebanyakan manusia tidak bertasbih. Jadi jamaah, tidak sedikit yang bernyawa ternyata dia adalah bangkai hidup. Naam, dia masih berjalan di muka bumi ini. Masih beraktivitas, masih makan, masih minum. Masih berkeliaran dengan kendaraannya, dengan mobilnya, dengan motornya. Tapi ternyata pada hakikatnya mereka adalah bangkai-bangkai hidup yang berkeliaran. Dan sebaliknya, ada orang yang jasadnya sudah ditanam di dalam bumi. Kita pun ikut tatkala mengantarkan jasadnya. Kita juga ikut menginjak-injak tanah agar dia berada di dalam sana dan tidak mengeluarkan aroma yang tidak nyaman. Kita ikut. Tapi ternyata walaupun dia telah dikubur, dia masih hidup bersama kita. Amalan dia terus bersambung. Kita masih ingat dengan kebaikan-kebaikan dia. Maka kita akan berbicara tentang dua hal. Tentang dua jenis manusia. Yang satu, yang jasadnya masih di sini, tapi dia adalah bangkai yang berkeliaran. Yang kedua, yang jasadnya sudah jadi bangkai, tapi ternyata dia masih hidup di muka bumi ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Berkaitan dengan yang pertama, siapakah bangkai hidup yang berkeliaran, yang masih makan, yang masih minum, yang masih membuat keonaran di muka bumi ini? Yang pertama, dan yang paling dahsyat di antara bangkai-bangkai itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Orang-orang yang tidak mengetahui hak penciptanya. Allah yang memberikan mata kepada dia, yang memberikan rizki kepada dia, yang memberikan segalanya. Tu jidat Allah yang kasih. Tu tangan Allah yang kasih. Tu jantung yang bisa berdetak Allah yang kasih. Tu rizki yang dia miliki Allah yang kasih. Tapi ternyata dia menyembah selain Allah. Kita lihat sebagian orang yang memberi mata adalah Allah, yang memberi tubuh adalah Allah, masih minta kepada pepatung-patung. Masih percaya dengan jin-jin dan memberikan sesajen kepada mereka. Itu yang ngasih rizki siapa sih? Sebagian orang kita lihat menghadiahkan buah-buahan buat Tuhan mereka. Ditata rapi. Kemudian diusung, dihantarkan. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menumbuhkan itu buah-buahan? Apakah patung-patung itu yang membuatnya? Mereka akan mengatakan tidak. Terus kenapa engkau beribadah kepada selain Allah? Itulah kekufuran yang menjadikan dia bangkai hidup. Bahkan kita melihat orang-orang yang seperti itu, orang-orang kafir yang tidak mengenal hak Sang Pencipta, maka dia akan lebih tidak mengenal lagi hak-hak manusia. Walaupun kita melihat nih orang-orang kafir adalah orang yang paling semangat untuk mengumumkan atau mempropagandakan hak asasi manusia. HAM. Kita nih bukan cuma hak asasi manusia, hak binatang kita juga perjuangkan. Tapi lihat, tatkala muslim yang dibantai, tatkala orang-orang yang mengenal Sang Pencipta yang dibantai, Allah mengatakan tentang mereka, kaifa wa in yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Itu orang-orang kafir tuh. Kalau mereka nguasain kalian, maka mereka akan lupa dengan perjanjian, mereka akan lupa dengan kerabat, nggak ada lagi. Dan Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir di surat An-Nahl ayat 20 ayat 21. Kata Allah, "Walladzina yad'una
min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang berdoa, yang memohon, yang beribadah kepada selain Allah, Tuhan-Tuhan mereka tidak menciptakan sesuatu. Mereka itu diciptakan. Dan yang menyembah juga diciptakan. Tidak bisa menciptakan apa-apa dia. Allah mengatakan amwatun ghairu ahya. Mereka bangkai. Mereka mati dan tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyan yub'atsun. Dan mereka tidak sadar kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi Allah menyebut tuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan sesembahan-sesembahan mereka adalah amwatun ghairu ahya. Bangkai dan tidak hidup mereka. Walaupun mereka hadir bersama kita, ada di sini. Maka orang-orang seperti adalah bangkai hidup. Yang kedua, orang yang tidak berzikir. Orang yang muslim. Tapi jarang berzikir. Padahal Allah mengatakan wadhkurullaha dzikran katsir. Berzikirlah kalian yang banyak. Dzikran katsir, bukan sedikit, jemaah. Kita ini terkadang subhanallah, orang yang tidak mengenal sunnah itu zikirnya banyak. Lama. Kalau kita assalamualaikum jalan. Lalu seharusnya kita berzikir, zikir yang sunnah, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi satu majelis, satu kali duduk. Kata Ibnu Abbas atau Ibnu Umar mengatakan, "Inni la'adu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid, yaqulu Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur." Mi'ata marrah. Aku hitung kata Ibnu Abbas. Nabi mengatakan Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali satu kali majelisnya. Kita 10 kali udah capek. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Kata Nabi, permisalan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang mati dan orang hidup. Seperti bangkai dan seperti orang yang hidup. Jadi seorang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mayit, bangkai dia. Dan kita lihat orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, yang kerjanya di pagi hari tidur, di malam hari duduk-duduk di alun-alun. Masya Allah. Mereka yang main trek-trekan atau apa. Amwat. Bangkai yang seperti itu. Ghair ahya. Mereka nggak hidup. Karena hidup yang sebenarnya adalah kehidupan hati kita. Dengan kita menghidupkannya. Dan berzikir kepada Allah. Karena kalau bicara hidup. Kambing hidup. Ayam hidup. Di mana kau bisa tahu kambing itu hidup? Ya dia bisa jalan. Bisa beraktivitas, bernafas, hidup. Apa bedanya hidupmu dengan hidup kambing? Kambing masih bermanfaat. Masih bermanfaat kan? Allah menyebutkan orang-orang yang tidak bermanfaat itu. Orang-orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kal an'am. Balhum adall, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk. Karena kalau binatang ternak ada faedahnya aja. Kita Masya Allah piara sapi. Nggak pernah tuh sapi menggoda istri kita gitu. Ada sapi kita godain, nggak ada. Tapi kalau tetangga yang buruk yang tidak pernah berzikir kepada Allah, lebih baik binatang ternak kita. Allah sebutkan. Balhum kal an'am. Kal an'am. Seperti binatang ternak balhum apa? Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hajj. Ayat 46. Allah mengatakan tentang orang-orang yang tidak ingat kepada Allah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur.
Yang buta itu bukan mata mereka. Bukan. Mata mereka melihat. Tapi yang buta itu hati mereka. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, Innal ghafil bainahu wa bain Allah azza wa jal wahsyah la tazul illa bidzikr. Kata Ibn Qayyim, seorang yang lalai, seorang yang lupa, yang lengah kehidupan, ada di antara dia dan Allah itu jarak. Jarak itu membuat dia galau, membuat dia jauh dari Allah. La tazul illa bidzikr. Dan tidak akan hilang kecuali dengan zikir. Maka hakikatnya orang yang buta bukanlah orang yang tidak bisa melihat. Ada orang yang tidak bisa melihat. Buta nggak kelihatan apa-apa. Tapi bisa hafal Al-Quranul Karim. Berapa juz? 30 juz. Kita yang bisa ngelihat, berapa juz kita hafal? Juz amma nggak selesai-selesai. Subhanallah. Kita harus bilang, ini orang buta tapi hatinya hidup ya orang. Sedangkan kita yang bisa melihat seharusnya, kita yang bisa melihat semakin banyak sarana atau panca indera kita yang membantu kita untuk lebih alim. Tapi ternyata, subhanallah, kita lihat umpamanya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, nggak bisa ngelihat. Kita lihat sahabat Nabi Ibn Ummi Maktum, nggak bisa ngelihat. Tapi bagaimana tatkala azan dikumandangkan, dia berangkat ke masjid. Susah jalannya orang buta itu. Ke masjid. Hatinya hidup. Bisa memandang walaupun kedua matanya dengan segala keterbatasan dia tidak bisa melihat. Tapi ada di antara kita yang ketika zikrullah dikumandangkan, azan ini termasuk zikrullah. Ketika dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jawab enggak? Jawab enggak? Paling tidak dia enggak bisa ke masjid, jawab dengan lisannya. Tapi ini jawab tidak, apalagi mau datang ke masjid. Maka orang yang bangkai hidup mereka adalah orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bangkai hidup adalah orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang melihat kemungkaran dia biarkan. Melihat hal baik tidak dia sampaikan. Apa gunanya engkau hidup kalau ternyata tidak ada manfaatnya? Hayatun bila makna. Hidup nggak ada artinya. Padahal seorang muslim itu harus bisa mewarnai. Sekarang ini lagi musim batu akik ya. Ada batu akik yang katanya kalau di air bisa berubah warna. Apa tuh namanya tuh? Masya Allah, merah delima bang. Ada yang mengikutin ternyata. Kita tuh mungkin contohnya ya. Di mana kita diletakkan, di situ kita bisa mewarnai. Bukan kita diwarnai. Dan seorang yang tidak bisa mewarnai, bahkan dia terwarnai. Atau membiarkan kemungkaran terjadi. Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi. Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah ditanya, ma mayyitul ahya? Siapakah bangkai hidup itu? Mayyit ahya. Bangkai tapi hidup. Mungkin bahasa Inggrisnya apa? Zombie. Bangkai hidup. Yang kerjanya merusak. Memang kita lihat bangkai hidup itu kerjanya merusak. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Man lam ya'rifil ma'ruf biqalbihi wa yunkir munkar biqalbihi. Bangkai hidup itu yang dia tidak tahu mana yang ma'ruf dengan hatinya. Dan tidak tahu mana yang mungkar. Dan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Udah. Mayit. Bangkai dia sudah. Hatinya tidak hidup. Seorang penyair mengatakan, laisa man mata fastaraha bimayyitin. Innamal mayitu mayitul ahya'i. Bangkai itu bukan orang yang mati kemudian istirahat. Orang-orang tidak diganggu sama dia. Kan kita lihat kalau ada orang hidup, suka ganggu orang terus mati. Kita istirahat, ini sudah mati.
Tapi pada hakikatnya yang namanya bangkai itu bangkai yang hidup itu loh. Ketika dia masih hidup, dia godain orang, dia ganggu orang, ini bangkai hidup. Maka kita biasanya mengharapkan yang seperti itu agar cepat mati. Nah, orang-orang yang paling buruk, syarrun nas, adalah orang yang paling takut dengan keburukan orang itu. Keinginan kita bagaimana orang itu cepat mati. Karena keberadaannya sekali lagi bila makna, nggak ada artinya. Suami, ada suami-suami yang bangkai hidup, bangkai. Melihat kemungkaran di keluarganya, di istrinya. Istrinya keluar, dinikmatin orang sekampung dengan aroma parfumnya. Mungkin istrinya dipegang oleh lelaki lain. Cipiki-cipika sama tetangganya. Biasa. Ini bangkai hidup. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, hendaklah dirubah dengan tangannya. Enggak bisa. Fabi lisani, dengan lisan. Enggak bisa. Fabi qalbi. Kalau sudah dengan hatinya enggak bisa, bangkai hidup. Dzalika adhaful iman. Iman yang paling rendah adalah mengingkari dengan hatinya. Tapi kalau sudah enggak bisa mengingkari dengan hatinya, bahkan menikmati kemungkaran itu, dia bangga dengan kemungkaran itu, udah. Mayyitul ahya, bangkai hidup. Seperti perkataan Hudzaifah bin Yaman. Ada keluarga, orang tua yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Ini orang tua bangkai hidup. Anaknya, anak perempuannya dibawa lelaki. Seneng dia dibawa sama lelaki. Minggu depan ganti lagi yang bawa. Nah, kemana yang kemarin? Ah, nggak cocok mah. Oh, yang ini cocok. Insya Allah cocok. Sebulan ganti lagi. Tuh orang tuanya diem. Bangke ini orang tua yang seperti ini. Membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Di adiknya, ma'asyiral muslimin. Di masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah itu masih punya kehormatan. Masih memiliki kehormatan mereka. Sampai orang Arab mengatakan, tamutul hurrah wala ta'kul min thadiha. Orang yang merdeka itu mati, rela mati kelaparan daripada dia harus makan dengan buah dadanya. Dia rela mati kelaparan daripada dia harus mati dengan buah dadanya, dengan berzina, dengan jadi pelacur. Dia lebih baik mati. Itu orang-orang yang merdeka. Karena kebanyakan pelacur di masa jahiliyah adalah budak-budak. Budak yang banyak jadi pelacur. Kalau orang merdeka dia bisa menikah. Kenapa harus jadi pelacur? Dia bisa bekerja. Kenapa harus jadi pelacur? Tuh, orang-orang Arab jahiliyah. Hind binti Utbah. Ketika dia masuk Islam, Rasul membaiat perempuan-perempuan dengan lisan beliau. Dia datang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara poin dari baiat ini artinya janji suci untuk siap menepati janji itu. Di antara poin dari baiat itu, Rasul SAW mengatakan, wa alla taznina, dan kalian tidak boleh berzina. Qal, Hindun bertanya, awa taznil hurrah? Nabi, apa wanita merdeka berzina? Ini jahiliyah nih. Dia mah bingung, apa mungkin wanita merdeka itu berzina? Karena walaupun kehidupan mereka jahiliyah, masih ada kehormatan-kehormatan di diri mereka. Maka Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Masih ada jemaah akhlak-akhlak yang mulia di bangsa Arab itu. Safwan. Nah, ketika Ummu Salamah mau hijrah.
Ummu Salamah nih, Nabi SAW sudah membolehkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya sebagian sahabat berangkat. Abu Salamah sama Ummu Salamah bersama anaknya mau hijrah. Tapi ribut dua kabilah ini, kabilah suami dan istrinya. Akhirnya Abu Salamah pergi, Ummu Salamah sendirian. Nggak boleh pergi. Anaknya diambil sama keluarganya suami. Suatu hari karena mereka kesian, diperbolehkanlah Ummu Salamah untuk hijrah. Sendirian ya. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Jaraknya 435 km. Naik onta. Ketika itu ada Safwan yang belum masuk Islam. Orang jahil. Dia tanya, "Ila ain? Kemana kau pergi?" Kata dia. Kata dia, "Aku mau hijrah ke tempat suamiku." Sendirian. Ditemenin sama Safwan. Ditemenin jalan kaki nih Safwan. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Kata Ummu Salamah, aku tidak pernah mendapatkan teman sebaik dia. Wallahi ma kallaman. Dia tidak berbicara sama aku sama sekali. Kecuali ketika ada perlu. Ketika sudah sampai tempat istirahat, ontanya diturunkan. Ketika aku mau turun, dia pergi. Dia menghormati nih perempuan. Subhanallah. Ketika sudah mau pergi, ontanya disiapkan lagi. Ketika ontanya sudah siap, Safwan pergi. Sembunyi dia. Tidak ingin melihat Ummu Salamah naik. Karena takut tersingkap auratnya atau apa ketika dia naik. Subhanallah. Itu akhlak orang-orang jahiliyah. Ketika sampai ke Madinah, perjalanan seminggu jam. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Sampai ke Madinah, sampai ke Kuba itu, Safwan mengatakan, suamimu ada di kampung sini. Silahkan kau masuk ke sana. Pulang. Tidak mengharapkan balasan. Tidak minta dikasih ganjar, aku sudah mendampingi istrimu. Enggak sama sekali. Ya biarkan. Ada kehormatan-kehormatan di masa itu. Yang kehormatan itu banyak hilang di masa kita. Padahal mereka orang-orang Islam. Yang membiarkan kemungkaran terjadi. Bahkan dia sebagai pelaku kemungkaran itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i, "Thalathatun qad harramallahu tabaraka wa ta'ala 'alaihimul jannah." Ada 3 orang yang Allah haramkan bagi mereka surga. Haram mereka masuk surga. Yang pertama, mudminul khamr. Orang yang kecanduan khamr. Dia terus kerjanya cuma minum. Sekarang orang-orang narkoba kita lihat sih, apa yang dikerjakan mereka? Kalau dia tidak nyuntik, kalau dia nggak ngisep, dia ngambil harta orang. Dan menurut data, 50% yang ada di penjara semuanya adalah orang-orang narkoba. Maling-malingnya yang mereka juga kena narkoba. 50% lebih. Nih, mereka adalah orang-orang hidup, tapi nggak ada maknanya. Bahkan bagaimana pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat dari orang seperti itu. Karena kehidupan dia tanpa makna, disembelih tuh orang itu. Oh, bukan disembelih, ditembak kalau di sini. Nah, karena keberadaan dia adalah seperti bangkai, gak berguna. Dia akan lebih berbahaya keberadaan dia. Lebih baik dia jadi bangkai sekarang. Yang kedua, yang Allah haramkan bagi mereka surga. Wal'aq, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha. Dayyuth, ada seseorang yang membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Dayyuth, adiknya dibawa lelaki lain, diam kakaknya. Bapaknya ngelihat anaknya, naudzubillah jamaah. Kadangkala tuh orang-orang yang dayuth, yang membiarkan kemungkaran di rumahnya. Ini negeri kita nih, pada hakikatnya kumpulan dari rumah tangga kecil-kecil.
Memperbaiki negeri kita ini ya dari situ tuh. Dari rumah-rumah ini. Tapi kalau ternyata kepala rumah tangganya, presiden di rumah itu, menteri-menteri di rumah itu, membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya, habis nih negeri. Pelakunya tidak akan mencium bau surga, tidak akan masuk surga. Dialah orang-orang yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Khubuth, kemungkaran yang dimaksud kekejian ini tentunya zina. Dan semua muqaddimatuz zina. Semua muqaddimah yang mengantarkan kepada zina. Kalau orang tua membiarkan, maka pada hakikatnya dia adalah bangkai hidup. Orang tua ada. Antum bisa bayangkan sekarang. Wanita-wanita yang jadi pelacur itu. Nggak ada bapaknya mereka. Nggak ada ibunya mereka. Nggak ada pamannya mereka. Ada. Tapi udah hilang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar hilang, wallahi azab Allah akan turun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kalian takutlah terhadap fitnah, terhadap azab yang turun yang tidak hanya menimpa orang-orang khusus pelaku dosa saja. Tidak. Semuanya dapat. Dapat bagian dari azab Allah itu. Kemungkaran dibiarkan. Dulu Masya Allah. Ketika saya SD, di kampung itu ada perempuan menikah hamil. Ribut satu kampung. Ribut. Mereka nggak mau menghadiri pernikahannya. Ya. Mereka merasa ini adalah satu aib untuk kampung itu. Sekarang, udah biasa. Udah biasa. Udah dibiarin. Maka itu yang katanya Hudzaifah bin Yaman, mayitul ahya. Hidup tapi dia adalah bangkai pada hakikatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam athar yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali mengatakan, "Ama tagharuna ala nisaikum? Ama tagharuna an takhruja nisaikum?" Kalian enggak cemburu? Kata Ali. Perempuan-perempuan kalian itu keluar ke pasar-pasar tuh. Fa innahu balaghani anna nisa'akum yakhrujna fil aswaq wa yuzahimna al-alluj. Aku dengar nih, kata Ali, perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian itu keluar ke pasar, kemudian di situ mereka bergesekan, beramai-ramai dengan lelaki-lelaki non-muslim. Ya kalau di pasar kadang-kala aja mah. Perempuan tuh jalan, wallahu a'lam ya. Ana nggak pernah ke pasar Jakarta. Kayaknya di Jakarta lebih parah mungkin. Tapi kalau di Jember aja tuh pasarnya. Ana kadang kalau bawa istri itu, orang lewat, ana berhentiin dulu istri itu. Karena jalannya sempit. Tapi ada orang yang senggolan apa biasa. Udah mati itu hatinya. Nggak ada gairah. Dan para istri kalau suaminya sudah membiarkan kemungkaran, membiarkan dia berbuat dosa, hati-hati suaminya udah mati tuh hatinya. Jangan-jangan bangkai itu, bawa ke dokter suaminya. Periksa, takut hatinya udah mati. Ma'asyiral muslimin, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mensifati hati yang mati. Dia mengatakan al-qalbul mayyit alladzi la hayata lahu, hati yang mati. Walaupun dia berdetak, tapi dia tidak hidup, adalah fahuwa in ahabba ahabba li hawahu. Kalau dia suka hawa nafsunya. Dia benci karena hawa nafsunya. Dia memberi karena hawa nafsunya. Dia melarang karena hawa nafsunya. Hawa nafsunya lah yang menjadi imam dia, yang menjadi pemimpin dia, yang menjadi guide dia, yang mengantarkan dia ke segalanya. Ambisi dia hanya dunia. Tuh. Orang yang hatinya mati. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kemungkaran dibiarkan, entah akan jadi apa negeri kita ini. Maka kita berbicara yang khususlah buat kita sendiri. Dari rumah kita ada kemungkaran, kita ngomong sama keluarga kita dengan cara yang baik. Jangan dibiarkan. Istri kita, anak kita, na'udzubillah, pergaulan di luar itu kita nggak tahu bagaikan badai yang menyapu semua yang lewat ke sana. Kita berusaha untuk pegangan untuk tidak berubah. Kita berusaha untuk tidak terwarnai.
Tapi badai itu terlalu kuat kalau kita sendirian. Tapi kalau kita saling memegang tangan teman kita, insya Allah kebersamaan kita akan membuat kita bisa menghadapi badai. Yang keempat, ana izin menunggu. Yang keempat yang menjadi bangkai hidup, orang yang tidak mau menuntut ilmu. Sibuk sama dunia. Yang maksud dengan ilmu adalah ilmu agama. Karena kalau ilmu umum, Masya Allah, orang berlomba-lomba. Kita lihat bagaimana perlombaan mereka. Yang sekolah umpamanya di fakultas-fakultas umum dengan yang di fakultas-fakultas agama, jauh perbandingan. Karena orientasi kebanyakan manusia adalah dunia. Al-Imam Syafi'i mengatakan, isbir ala marril jafa atau murril jafa min muallimin fa inna rusub al-ilmi fi nafaratihi wa man lam yaduk murra at-ta'allumi sa'atan tajarra'a dhull al-jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir alayhi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dhatihi. Kata Imam Syafi'i, bersabarlah engkau. Belajar sama guru, kadangkala gurunya kasar, kadangkala ustadznya, ya, perlakuannya nggak benar. Fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Kau akan gagal menuntut ilmu kalau engkau meninggalkan itu ustadz. Gara-gara engkau nggak suka sama ustadznya. Kau ilmunya engkau cari. Wa man lam yaduk, kata sebarang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar, pahitnya untuk ilmu. Kita lihat nih, kita datang ke majelis ini. Capek, lelah antum di sini, kepanasan sebagian mungkin. Meninggalkan kesibukan dunia, capek. Tapi barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia sepanjang hidupnya akan merasakan kehinaan menjadi orang bodoh. Karena selalu dibodoh-bodohin setan. Selalu dibodoh-bodohin setan. Orang yang nggak punya ilmu dibodoh-bodohin setan terus. Antum bayangkan, orang kalau sudah umur 40 tahun, seharusnya kan dia siap-siap untuk mati. Ini terus dia nggak siap-siap. Mas, kau akan mati. Terus cari dulu. Seperti orang kalau sudah umur 40 tahun, kata Allah, hatta idza balagha 40, idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya. Orang kalau sudah umur 40 tahun tuh udah sampai puncaknya, dia harus bertobat, dia harus ingat dirinya. Seperti seorang musafir dikatakan. Kita kalau berangkat umrah umpamanya berapa hari? 10 hari. 10 hari berangkat. Kalau sudah hari ke-8, apa yang kita lakukan? Siap-siap mau pulang tuh. Kita siap-siap mau pulang. Itu orang kalau sudah sampai umur 40 tahun sebenarnya dia harus siap-siap. Orang kalau sudah hari ke-8 umroh itu tasnya udah dibuka. Dia akan beli oleh-oleh, beli bekal, beli ini, ditaruh dia. Dia ada duit tuh 3 miliar. Kira-kira dia masukin ke tas apa dia tinggal? Orang bodoh adalah orang yang meninggal duit 3 miliar. Nah, itulah orang-orang yang kalau sudah umur 40 tahun masih sibuk dengan dunianya. Kau bawa pulang duitmu itu. Kau mau pulang kemana? Kau mau berapa lama tinggal di sini sih? Mau 100 tahun? Enggak, duitnya sudah masukin tas buat bekalmu nanti. Tapi kebanyakan orang dibodoh-bodohin setan. Karena nggak pernah belajar. 40 tahun duit. Sampai ada seorang, Masya Allah, yang ceritakan, Masya Allah, dia bangun rumah jamaah, bangun villa, yang disebutkan marmernya itu dari batu onik. Batu onik itu buat akik sama orang-orang. Itu buat marmer sama dia. Dikasih lampu di bawahnya. Masya Allah. Dia mau nempatin kalau nggak salah hari Sabtu. Kemisnya mati. Nggak ada. Itu orang memang kita lihat kalau sudah umur 40 tahun itu kebanyakan yang dipikirin villa, ya.
Rumahnya diindahkan. Kalau umur 30 tahun belum mikir bangun villa. Biasanya kalau sudah 40 tahun ke atas, kau seharusnya 40 tahun ke atas tuh bawa pulang tuh bekamu, jangan ditinggal. Bawa masukin ke tas. Seperti orang umroh tuh. Duit 3 miliar ditinggal, dia pulang. Sampai rumah, mana duitmu? Aku tinggal. Subhanallah, kau bawa. Kau kan yang ngumpulkan? Iya. Kau kan yang kerja? Iya. Kau tinggalkan buat siapa? Buat ahli waris. Gak bawa apa-apa dia. Subhanallah. Maka orang yang gak pernah belajar akan terus dibodoh-bodohin sepanjang hidup. Sampai mati pun dia dibodoh-bodohin. Kemudian waman fatahu ta'lim waqta syababi. Barang siapa yang gak sempat belajar ketika dia muda, sibuk dengan dunianya, dan tua gak mau belajar, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, kata Imam Syafi'i, ente takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangkai. Bangkai. Waman wadatul fata. Wallahi bil ilmu tuh. Kita ini di masa sekarang ini semua ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Aku ini ada. Kita lihat dengan media lah ya. Na'udzubillah media ini. Bagaimana membuat pemikiran orang itu benar-benar duniawi. Acara-acara idol ini apa? Cari apa istilahnya? Cari bakat. Nih, orang kan ingin menunjukkan aku ini bisa, aku ini ada dalam kehidupan ini. Aku ini bukan sampah masyarakat, bukan. Aku ini ada. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Kau kalau ingin menunjukkan bakatmu, bakat seorang pemuda itu di dua, kata Imam Syafi'i. Bil ilmi wa tuqa. Dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan engkau muncul di TV, goyang-goyang sana, goyang sini, subhanallah. Kayak orang gila. Orang gila suruh goyang enggak mau gila, enggak mau goyang dia. Nah, dia enak banget kan disuruh goyang kata dia. Enggak. Itu orang. Dia berpikir dengan dia bergoyang-goyang seperti itu, oh nih, aku aja. Kau bangkai sebenarnya. Dan tidak lama lagi kau benar-benar akan menjadi bangkai. Maka dengan ilmu dan ketakwaan seorang itu bisa menunjukkan dirinya. In lam yakuna da'tibara. Kalau dia tidak ada ketakwaan dan tidak ada ilmu, nggak ada artinya wujud dia. Itu yang dikatakan hayatun bila makna. Hidup nggak ada artinya. Ini kau kumpulkan berapa sih yang kau dapat? Terus mau kemana? Akhir kehidupanmu akan keriput. Maka orang-orang yang selalu muncul di televisi yang menjadi penghibur, yang mereka takutkan apa? Ketuaan. Takut mereka. Padahal mereka yakin masa tua pasti datang. Subhanallah. Yang keberapa? Yang kelima. Bangkai hidup adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Keempat atau kelima? Kelima ya. Baik. Yang pertama, kafir. Yang kedua, yang tidak berzikir. Yang ketiga, yang tidak beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Yang keempat, yang tidak mau belajar agama, yang tidak mau menuntut ilmu. Dan yang kelima, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Semua orang tua berharap anaknya hidup. Dia berharap dapat melihat anaknya berbahagia. Tapi ternyata banyak anak-anak yang lupa sama orang tua. Tuh orang tua kita besarkan kita, harapan dia kita nih hidup. Hidup gimana maunya? Ya hidup memberikan manfaat kepada orang tua. Orang tua subhanallah ketika anaknya masih sekolah, ketika anaknya kuliah tuh terus orang tua telepon, kirim duit, karena dia ingin anaknya ini hidup. Nggak pernah lupa tuh orang tua sama anaknya. Tapi ternyata ada orang tua yang banyak anaknya, tapi semua anaknya bangkai hidup. Nggak ada. Nggak ada bersama dia. Ibu anaknya di mana? Nggak tahu. Sudah lama nggak pulang kampung.
Bapak anaknya di mana? Wallahu a'lam. Ya, subhanallah. Anaknya hidup masih ada, tapi buat mereka bangkai itu anak. Bahkan mungkin lebih buruk daripada bangkai itu anak. Karena dia masih hidup dengan aroma buruk, mengganggu kedua orang tua, menyakiti kedua orang tuanya. Padahal kita tahu jamaah semua, perintah kedua setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita tuh, dari mana dia tahu anaknya hidup? Ketika anaknya datang sama dia. Ketika anaknya pulang. Ketika anaknya masih mengirim buat orang tuanya. Khususnya bagi mereka yang sudah menikah. Karena biasanya tuh orang kalau sudah menikah, itu di ayat tadi, surat Al-Ahqaf. Allah mengatakan, وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً. Allah ingatkan tuh. Ketika sampai umur 40 tahun. Karena biasanya orang kalau sudah umur 40 tahun sudah mapan. Sudah punya istri. Sudah punya anak. Dia lupa kalau dia punya orang tua. Dia mengira hak anak dan istrinya lebih besar dari hak orang tua dia. Dia lupa bahwa perintah pertama, subhanallah, setelah bertauhid adalah berbakti kepada orang tua, bukan kepada istri dan anak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatul walid. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan bapak orang tuanya, bapak ibunya. Kalau orang tua kita tidak ridho sama kita, apa arti kehidupan ini buat kita? Kita hanya bangkai. Kalau sudah orang tua kita murka kepada kita, gara-gara kita memang tidak mau ingat kepada mereka, maka apa arti wujud kita? Mereka melahirkan kita memang. Mereka gendong kita. Tapi buat mereka itu bayi yang dulu ditimang-timang sudah jadi bangkai sekarang. Biasanya kalau sudah umur 40 tahun, berkunjung ke orang tuanya sudah jarang. Karena dia sibuk, jamaah. Ya saya sibuk Ustaz. Saya juga punya anak, punya istri, punya pekerjaan. Nah, tuh orang tuamu yang melahirkan kau. Yang membesarkanmu. Sebelum tuh istrimu ada, sebelum anakmu ada. Mereka yang menghidupkanmu dulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah menetapkan, mewajibkan kepada engkau agar tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Apabila salah satu dari kedua orang tuamu sudah masuk umur sepuh, umur senja. Biasanya kalau orang tua kita sepuh, umur kita berapa? Tuh 40 tahun. Orang tua kita 60. Orang tua kita 65. Ketika itu orang tua kita lebih butuh sama kita. Daripada tatkala umur mereka 40 tahun dan umur kita 10 tahun atau 15 tahun. Allah ingatkan lebih-lebih tatkala orang tuamu sudah masuk umur senja itu. Ingat sama mereka. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fala taqul lahuma uff. Jangan engkau mengatakan uff kepada orang tuamu. Karena biasanya anak kalau masih butuh sama orang tuanya, masih sopan sama orang tuanya. Tatkala dia sudah mandiri, semuanya dia, bahkan dia yang bantu orang tuanya, semena-mena. Dia merasa aku yang ngasih ibu rumah. Aku yang ngasih ibu makan. Aku yang ngasih ini, semena-mena. Maka Allah ingatkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhum. Jangan melakukan tindakan yang menyakiti dan menggores hati mereka. Kadang kala anak, ibu ini angkat tangannya gini nggak boleh. Kemudian Allah mengatakan waqfit lahuma wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya qawlan karima. Perkataan yang mulia. Kata-kata itu indah dengan penyampaian yang penuh pengagungan untuk orang tua. Itu qawlan karima.
Bagaimana sebagian salaf kalau ngomong sama orang tuanya, bisik-bisik. Takut dia termasuk ayat ini. Takut dia mengangkat suaranya untuk orang tuanya. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Ketika itu orang tua sudah tua, berikan kepada keduanya kerendahan dirimu. Tawadhu buat orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah kepada Allah. Rabbirhamhuma, ya Allah rahmati keduanya sebagaimana keduanya telah membesarkan aku dan merawatku. Maka jangan jadi bangkai hidup kita di sini. Sebagian orang maksa mau sekolah, mau keluar kota, padahal orang tuanya melarang. Mana yang harus didahulukan? Orang tuanya. Pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi. Yasta'dzinuhu fil jihad. Dia minta izin untuk berjihad. Jihad jemaah. Wirwatu sanamil Islam. Yang dicari dari jihad itu adalah surga Allah dan bukan dunia. Dia minta izin untuk berjihad. Nabi bertanya, ahayyun walidak? Kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Iya. Qala fa fihi ma fajahid. Maka berjuanglah engkau mengharapkan keridhaan keduanya. Tuh. Mau jihad? Nggak boleh. Apalagi sekedar mau keluar kota, mau kerja. Kadang-kadang kita maksa ingin keluar kota. Padahal orang tuanya, jangan nak, ibu butuh sama kau nak. Oh ibu, kalau aku di kampung nggak bisa maju, nggak bisa apa. Untuk dunia, sebagian orang meninggalkan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin. Itulah manusia-manusia bangkai. Dan siapa saja dalam kehidupan ini yang tidak memberikan makna, tidak memberikan manfaat kepada orang lain, kepada dirinya sendiri, jangan orang lain, kepada dirinya sendiri, mereka adalah bangkai sebenarnya. Yang dia telah tersiksa di muka bumi ini sebelum di akhirat. Kemudian bagaimana agar kita tidak menjadi bangkai hidup? Yang pertama, agar kita tidak menjadi bangkai hidup, berdoa. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Itu milik Allah. Allah yang berbagi-bagi kekuasaan. Allah yang memberikan kehormatan. Allah yang membuat orang hina. Allah yang memberikan rizki. Allah yang mencabut rizki. Allah yang menghidupkan atau yang menjadikan malam itu siang, siang jadi malam. Dan Allah tukhrijul hayy. Allah, engkau menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Al-Hasan al-Basri mengatakan, yukhrijul mu'min minal kafir. Wa yukhrijul kafir minal mu'min. Yang dimaksud dengan menghidupkan, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati adalah mengeluarkan orang kafir dari orang mukmin. Bapaknya beriman, anaknya kafir. Ada. Ada yang bapaknya kafir, anaknya mukmin. Kok bisa? Itulah Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang punya hak. Allah yang memberi hidayah. Maka tugas kita memohon dan berdoa kepada Allah agar kita hidup di muka bumi ini jamaah.
Agar hati kita tidak mati dari meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Agar kita terus mau menuntut ilmu sehingga kita tidak menjadi bangkai hidup. Dan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kalau Allah kau minta sama aku kasih. Tinggal terkadang kita lupa meminta. Kadang-kala dalam sehari berapa kali kita minta sama Allah? Berapa jam kita ini duduk minta sama Allah? Minta aja. Kadang-kala kita malas. Atau kadang-kala memang tidak dibuka pintu doa buat kita. Karena orang yang Allah bukakan pintu doa, subhanallah. Allahumma alhimna du'a. Allahumma alhimna du'a. Semoga Allah mengilhamkan agar kita bisa berdoa. Kalau kita bisa berdoa, pasti Allah jawab. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nggak pernah Allah jalla. Cuma terkadang kitanya yang nggak mohon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-An'am, Allah berfirman, awaman kana maitan fa'ahyaynah waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumat laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Allah mengatakan, apakah orang yang dahulunya bangkai, kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan bagi dia cahaya, yamshi bihi finnas, yang dengan cahaya itu dia menerangi manusia. Tuh, yang dulunya bangkai, nggak bermanfaat buat masyarakat, Allah kasih dia cahaya, Allah hidupkan, kemudian dia dapat menerangi, dia berjalan di muka bumi ini dengan cahaya. Kaman masaluhu fi dzulumat. Apakah sama permisalan orang seperti itu dengan orang yang hidup dalam kegelapan? Nggak sama tentunya. Orang yang hidup dalam kegelapan tidak keluar dari kegelapan itu karena Allah tidak memberikan cahaya kepada dia. Jadi yang memiliki cahaya adalah Allah. Maka ingat tatkala kita ke masjid, katakan Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nih hati. Ya Allah, jadikan cahaya itu yang pertama di hati. Wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura. Minta cahaya. Kita butuh cahaya agar kita tidak menjadi bangkai. Tatkala semua orang dalam kegelapan dan hanya kita yang memiliki lampu, orang-orang akan datang jamaah. Dia akan mengatakan, boleh saya di sini sebentar supaya dapat cahaya dari cahaya yang kau bawa. Dan begitulah seorang mukmin yang hidup, memberikan manfaat dan cahaya buat orang lain. Al-Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat Al-An'am ini 122, beliau mengatakan, hadza mathalun darabahu Allah Ta'ala lil mu'min alladhi kana mayyitan ay fi dhalalah. Permisalan ini adalah permisalan yang Allah bikin untuk seorang mukmin yang dahulunya dia itu bangkai, yang hidup dalam kesesatan, halikan hairon, habis sudah dia, hancur hidupnya, penuh dengan kebingungan. Fa'ahyahullah, kemudian Allah hidupkan dia yang dahulunya bangkai. Ay ahya qalbahu bil iman, Allah menghidupkan hatinya dengan keimanan. Para jamaah, wahadah, dan Allah berikan hidayah, wa waffaqahu littiba'i rusulih, Allah jadikan bagi dia taufik untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala lahu nuran yamshi bin nas, Allah jadikan buat dia cahaya yang dia berjalan di antara orang-orang. Ayah tadi, dia mendapatkan cahaya, dia tahu bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berbuat, bagaimana dia menghormati, bagaimana dia menyayangi. Tentunya kita harus sering-sering berdoa, memohon kepada Allah agar dihidupkan hati kita. Yang kedua, agar kita tidak menjadi bangkai hidup, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kita ini bertahun-tahun ngaji, ada yang baru ngaji juga. Ingat, penyakit kita, penyakit orang yang banyak ngaji, kadangkala amalnya sedikit. Karena kajian hanya sekedar untuk menambah wawasan.
atau untuk meramaikan majelis ilmu, bukan untuk mengamalkannya. Padahal tujuan dari ilmu yang kita dapatkan adalah diamalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 24. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ingat dengan setiap kali kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu atau kita baca, berhenti kita. Karena pasti itu setelah ya ayyuhalladzina amanu ada kebaikan yang Allah hendak perintahkan kepada kita, atau ada keburukan yang Allah ingin menyelamatkan kita. Allah ingin kasih tahu, jangan dideketin itu keburukan. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Kalian taatlah, patuhlah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Laksanakan tuh perintah Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah mengajak kalian kepada hal yang menghidupkan kalian. Yuhyikum. Jadi semua perintah-perintah Allah ini menghidupkan kita sebenarnya. Jadi kalau kita amalkan, kita akan hidup. Orang yang mengamalkan perintah Allah, orang yang sholat, pada hakikatnya dia seperti baterai yang mati. Baterai itu, baterainya HP. Kadang kala udah mati, udah bangkai, udah dibuang. Tapi kadang kala itu masih bisa dihidupkan. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ada perintah, langsung amalkan. Semampunya. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Kata Nabi, kalau aku suruh kalian dengan perintah, kerjakan semampu kalian. Semampu kalian. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah itu Rahman, Rahim. Allah tidak memberatkan kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Maka para jamaah, kalau diajak sama Allah dan Rasul, laksanakan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah lah yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Allah yang membuat hati itu mati, hati itu hidup. Itu Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menghalangi seseorang dari kemaksiatan. Allah Jalla Jalaluh. Sehingga kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, kita kadang-kadang nggak mampu ya Allah, belum bisa ya Allah. Ya udah, baca la haula wala quwata illa billah dan katakan sami'na wa ata'na. Kemudian jamaah yang ketiga, agar hati kita, agar kita tidak jadi bangkai hidup, jangan tertipu dengan angan-angan panjang. Karena orang yang menjadi bangkai hidup, kebanyakan di antara mereka adalah tidak percaya dengan hari akhir. Dia punya angan-angan terus panjang sekali. Allah mengatakan amwatun ghairu ahya. Mereka bangkai, mereka enggak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka enggak sadar bahwa kelak mereka akan dibangkitkan, itu enggak sadar. Angan-angan yang membuat kita terus menambah. Enggak apa-apa jamaah. Jadi tidak dilarang kita punya mobil, tidak dilarang kita ini punya rumah, tidak dilarang kita ini punya villa, kita punya usaha, enggak dilarang. Tapi yang dilarang itu adalah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak-banyakan. Udah punya baju 5, tambah lagi. Tambah lagi sampai punya 20. Dipakai semua tuh baju. Nggak perlu banyak-banyakan. Udah yang dipakai itu yang rezeki kita. Yang sisanya kita terima nanti di akhirat. Kita simpan di sana. Orang punya duit sudah banyak, sudah bismillah. Bukan berarti orang Islam itu kalau sudah usaha, udah cukup duitnya berhenti usaha, enggak. Terus usaha. Tapi ingat, jangan buat dunia udah cukup. Kan kau udah butuh rumah, udah punya rumah. Kau pingin villa, udah punya villa. Pingin mobil, udah punya mobil. Udah punya istri, udah punya istri. Pembantu udah punya. Terus mau apa? Ya udah. Aku mau bawa ke akhirat aja sisa duitnya. Nggak perlu ditambah, udah punya villa 1, nambah 1 lagi, nambah 2, nambah 3, nambah 4. Buat apa? Kau tempatin semua tuh villa? Enggak juga.
Dan kita bisa bayangkan ya, orang yang punya angan-angan tinggi, ingatlah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu hidup di dunia, susah beliau sallallahu alaihi wasallam. Susah sallallahu alaihi wasallam. Makan sehari kadang kala berapa hari, cuma minum air alaihi salatu wassalam. Puasa beliau alaihi salatu wassalam. Beliau hidup di dunia berapa tahun sih? 63. Sekarang di kuburannya berapa tahun? 1425 tahun, jemaah. Kalau bekal kita sedikit, jemaah, gimana? Kita untuk 63 tahun ya, untuk 70 tahun, Masya Allah. Padahal ditinggal semuanya. Tuh bekalmu bawa ke kuburan. Akan lama, perjalanan menanti kiamat lama. Tidak seperti perjalanan menanti kematian. Menanti kematian sebentar. Tapi menanti dibangkitkannya kiamat, panjang sekali. Dan bisa dibayangkan bagaimana Fir'aun yang hidup ribuan tahun. Bukan ribuan tahun ya. Ribuan tahun yang lalu maksud Anda. Fir'aun hidup disebutkan oleh sejarawan. Kira-kira 92 tahun atau 89. Ini nggak sampai 100 tahun. Anggap 100 tahun dia hidup di istananya. Dengan sungai yang mengalir dari bawahnya. 100 tahun dia hidup. Tapi 3000 tahun lebih dia. Sampai hari ini. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan, sampai hari ini dan sampai kiamat nanti. Neraka ditampakkan pagi dan sore kepada dia. Ribuan tahun. Nanti kiamat, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Dimasukkan ke siksa yang lebih pedih lagi. Jadi kalau kita berpikir, jangan terlalu panjang angan-angan kita. Kita harus sadar bahwasanya kita ini akan berhenti di satu titik dan kita yakin akan berhenti. Supaya kita hidup, nggak jadi bangkai. Ya tapi tadi, kalau bangkai memang dia tidak merasakan, dia tidak percaya dengan hari kebangkitan. Karena memang pada hakikatnya dia sudah mati dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat orang-orang yang berangan-angan tinggi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, "Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbih." Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Hidup dia. Hatinya hidup. Kenapa? Karena ambisi dia akhirat. Aku mau buka usaha, silahkan. Ustaz, Anda mau buka usaha 5 perusahaan, silahkan. Tapi ambisinya akhirat. Hidup hatinya. Nggak pernah susah dia. Karena hati dia telah Allah jadikan kaya. Wa jama'alahu syamla, urusannya disederhanakan buat dia dikumpulin. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dunia datang dalam kondisi dipaksa tuh dunia datang kepada dia. Sebaliknya, man kanatid dunya hamma, barang siapa yang dunia adalah ambisi dia, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran di depan mata dia, menghantui dia. Bukan di hatinya. Depan matanya terus dia takut miskin. Kenapa kok bukan di hatinya? Hatinya udah mati. Matanya yang dilihat dia cuma melihat sana, melihat sini. Semua diukur dengan matanya. Dan dia jarang ziarah kubur. Coba sering-sering ngelihat tuh, aku bakal mati gitu kan. Padahal peringatan itu sudah sering datang. Temennya, temen sepejabat, atau teman satu perusahaan. Contoh lah, yang kita selalu contohkan, bosnya Apple siapa? Bosnya Apple. Kemana dia? Habis. Berapa tahun dia hidup? Dan dia akan berapa tahun disiksa di kuburnya sana. Semua ditinggal jamaah. Tapi itu, orang kalau sudah ambisinya dunia, kemiskinan ada di depan matanya. Wa farraqa alaihim, urusannya dicerai berikan. Anaknya narkoba. Istrinya selingkuh. Subhanallah. Hidupnya seperti neraka dengan dunia yang bertumpuk-tumpuk buat dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan yang sudah ditakdirkan buat dia. Jadi dalam artian, kau capek nggak capek, sebenarnya seperti itu rezekimu. Tapi karena disiksa dengan dunianya, itu yang kau rasakan. Maka para jamaah, bukan berarti orang Islam itu orang yang miskin, tidak. Tapi orang Islam itu adalah orang yang kaya, tapi untuk akhirat dia. Dia berusaha untuk menjadi hamba-hamba akhirat dia.
Kemudian agar hati kita hidup, belajar dan menuntut ilmu. Nggak boleh berhenti menuntut ilmu. Ma'al mihbarah awil mahbarah ilal maqbarah, kata Imam Ahmad. Bersama pena sampai kuburan. Dan alhamdulillah saya melihat di Jakarta ini udah banyak orang-orang tua yang masih mau ngaji. Nggak kalah semangat dengan yang muda. Bahkan Masya Allah, yang tua tidak bersandar, yang muda bersandar. Masya Allah. Saya melihat antum nggak perlu tolak-tolak zaman. Kalau sudah Ustaznya ngomong itu langsung dicari yang mana yang bersandar. Nggak perlu. Tapi yang jelas dengan kita menuntut ilmu, menambah ilmu kita, karena ilmu itu adalah nur, adalah cahaya yang akan menghidupkan kita insya Allah. Terus menuntut ilmu dengan semua sarana. Berapa bulan sekali nuntut ilmu? Ya jangan terlalu lama lah, jauh dari majelis ilmu. Seminggu sekali, paling tidak. Nggak bisa sebulan sekali. Nggak bisa tiga bulan sekali lah. Kita ini kalau jauh, kalau lama, nggak dicas itu, mati. Antum lihat baterai kalau 3 bulan nggak dicas, mau dicas lagi bisa nggak? Udah sewaktu baterainya. Datang ke majelis ilmu setelah 3 bulan, kok kurang enak nggak kayak dulu kata dia. Ya udah habis baterainya itu udah perlu diperbaikin, diganti tuh baterainya mungkin. Supaya merasakan dulu dia semangat gitu. Tapi sekarang kok males ya, datang kajian kurang enak lagi karena memang terlalu lama dia meninggalkan majelis ilmu. Tapi teruslah menuntut ilmu. Nabi tidak pernah disuruh minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, wahai Rabbku tambahkan kepada aku ilmu. Dan kita sudah selesai tuh dari pembahasan pertama. Pembahasan kedua, antum belum ngantuk kan? Itulah. Bagaimana tatkala kita menjadi bangkai, tapi kita masih hidup. Bagaimana tatkala kita sudah jadi bangkai, udah jadi tulang belulang, ya, di kuburan, tapi kita masih hidup. Masih berada di sini kita, di dunia ini. Tentunya mereka adalah orang-orang yang beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang mujahidin yang mati syahid. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kau mengira orang-orang yang tewas di medan perang di sabilillah, mereka bangkai, mereka mati. Mereka hidup di sisi Tuhannya. Yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Subhanallah. Tuh orang-orang sudah mati, sudah dikubur, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di alam yang berbeda, di alam barzakh sana. Tapi mereka ingin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum mati. Bayangkan, mereka sudah mati, mereka minta kepada Allah. Ketika ditanya, apa keinginanmu? Keinginanku ya Allah, aku tewas berperang lagi di jalan Allah, aku tewas, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian aku tewas. Kata Allah, nggak mungkin kalau permintaan itu. Lalu mereka mengatakan, kita minta agar engkau memberikan kabar gembira kepada mereka yang belum bergabung dengan kita. Nah, yastabshirun, mereka minta supaya dikasih kabar gembira tuh yang masih hidup, yang belum jadi bangkai badannya dikasih kabar gembira. Bahwasanya nanti setelah kematian sebenarnya kita masih bisa hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mati, yang ketika kita menjadi bangkai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyit thalath, yang ikut mayit itu 3. Fayarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 netep di sana. Apa yang ikut? Keluarganya, hartanya. Hartanya enggak semuanya ikut. Amalnya. Fayarji'u ahluhu wa malu. Harta dan keluarganya pulang. Kalau harta dulu budak, mungkin budaknya ikut nganterkan
Mungkin sekarang pakai kendaraannya ikut nganterkan ke kuburannya. Setelah itu pulang yang 2 jamaah. Dia sendirian bersama amalannya di situ. Gimana supaya amalan kita ini yang sedikit tapi bisa terus pahalanya mengalir. Karena kita tahu kalau kita sudah mati nggak bisa nambah amalan. Tapi amalan sebelum kita mati itu yang bisa nyambung dengan kita terus. Caranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, barang siapa yang mencontohkan amal kebajikan, dia memberikan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal yang dia lakukan dan pahala orang yang mengikuti dia tanpa dikurangin jamaah. Kita ini kalau nunjukkan kepada kebaikannya, kita mati, kebajikan itu diamalkan, terus diamalkan lagi, Masya Allah kita akan terus mendapatkan kebaikan itu. Padahal kita sudah mati, pahalanya terus mengalir buat kita. Bikinlah sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Ya. Umpamanya, daripada masyarakat itu harus beli air, kalau kita punya rezeki, ya kita bikin sumur. Umpamanya di sana, di kota Madinah itu ada Bi'ir Uthman. Ada sumurnya Uthman bin Affan. Yang dibeli sama Uthman bin Affan diwakafkan. Uthman sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi sumur itu terus jamaah. Pahalanya terus mengalir. Maka kita memberikan contoh. Dan orang yang mencontoh, maaf, itu contoh bukan buat yang kita sebutkan. Memberikan contoh baik buat orang. Apalah kita bikin di depan rumah kita, umpamanya kita kasih ceret, air minum, yang mau minum umpamanya. Kemudian tetangga kita ikut, orang lain ikut, Masya Allah. Kita tuh dapat pahala. Amalan orang-orang yang mengikuti kita. Sebaliknya, waman da'a ila dalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihil ithim mithl athami man tabi'ahu, dia akan dapat dosa kesesatan itu dan orang-orang yang mengikuti dia. Bayangkan ya, orang-orang yang jadi contoh buruk. Dia jadi contoh, orang-orang akhirnya umpamanya melakukan kemaksiatan gara-gara dia. Dia yang awal membuat umpamanya sabu-sabu. Dia yang awal mengajarkan mabuk-mabukan pakai lem. Ada sekarang, saya baca bingung saya. Anaknya ngelem. Saya ngelem, apaan ngelem? Subhanallah. Ternyata Ana nggak mau ngajak antum ngelem di sini, enggak. Ini nggak perlu dijalan. Cuma orang yang pertama kali ngajarin tuh terus tuh orang-orang yang ikutin dia dapat. Dia akan dapat dosa. Maka tolong kita yang pernah mengajarkan keburukan, kita yang pernah ngajak saudara kita melakukan kemaksiatan, gara-gara kita tuh dia tersesat, maka kita minta maaf dengan dia. Kita datang, kita sampaikan kepada dia, ana dulu salah ngajak inti berbuat ini, maka tolong itu tinggalkan. Yang ketiga, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin." Kalau meninggal orang itu putus tuh amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir terus, ada wujudnya. Bangun masjid, sekolahan. Kita kalau punya rezeki, lihat orang bangun masjid, bismillah, belikan semen. Oh, maaf saya bisa nyumbang, cuma ini saya bisa nyumbang. Gak harus banyak orang itu bersedekah. Sedekah jariyah, kumpulin duit. Antum berusaha umpamanya sekarang setiap dapat rezeki kumpulin, taruh celengan. Ana nih mau bikinkan sumur di kampung kan. Cuma dia nggak bisa langsung karena uangnya dia gajinya sedikit, tapi dia terus celengan. Ketika dia nyelengin, itu celengan untuk akhirat dia sebenarnya. Dia terus sudah ngumpul, dia bikinkan di sumur buat masyarakat di kampung sana.
Mungkin kita ngelihat musola di tempat kita, ya rusak atau gimana, kita yang perbaiki. Sedekah jariyah buat kita. Paling nggak kita semua nih punya satu nggak apa-apa. Satu. Kita ngelihat jalan di kampung kita belum di paving, umpamanya belum di aspal, kita punya rezeki kita aspal. Sampai kapanpun selama aspal itu tetap dipakai, orang yang lewat di sana kita akan dapat pahalanya siapa? Terus. Kita mungkin udah jadi bangkai, udah dimakan belatung kita di kuburan. Tapi terus amalan kita akan mendampingi kita di kuburan kita. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau ilmu enggak bermanfaat, kita akan dapat dosa. Ajarkan ilmu yang bermanfaat, walaupun hanya alif ba ta. Lihat di kampung kita ada masjid, kita bisa nih baca Quran, ngomong sama mereka. Ustaz, ana boleh nggak ngajar Iqra? Ana bisa seminggu sekali. Bismillah. Lakukan. Kita bisa memberikan apa yang kita miliki. Ini ilmu masalahnya. Ketika insya Allah semua bisa alif ba ta ya, anak-anak kita ngajarin, nggak usah mengharapkan gaji. Karena terkadang kita ini semua dihitung dengan duit. Jangan. Hitunglah dengan nanti aku mati, aku akan bawa nih pahalanya. Itu anak-anak kecil yang kita ajarin, masya Allah. Berapa besar pahalanya guru-guru ngaji. Dan kita tahu guru ngaji itu gajinya kecil. Berapa sih digaji guru ngaji? 300.000. Nah, 300.000. Di tempat kita, di Jember, 100.000. Digaji. Tapi kalau manggil guru les matematika, 1,5 juta. Iya subhanallah. Orang-orang terkadang dunia ukurannya guru ngaji nggak perlu mahal-mahal, Ustaz. Allah. Bismillah. Maka tolonglah kita yang kita berikan. Orang tua udah nggak ngajarin ngaji, maka tolong guru ngajinya itu kasih lebih, paling nggak kita. Jazakallah. Paling tidak kita menghormati guru-guru ngaji yang memberikan ilmu yang bermanfaat buat anak kita. Dan orang tua khususkan waktu untuk dapat pahala ngajarin ngaji. Oke, kita panggil guru ngaji. Tapi sekali-kali nak, sini, abang yang mau ngajar, duduk. Ajarin. Coba kita ngajarin 3 huruf tuh, 3 huruf itu buat kita pahala. Ilmunya yang bermanfaat buat kita. Jangan pahalanya diambil buat guru ngaji semuanya. Kita nggak dapat. Maka usahakan kita punya ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak kita, kepada keluarga kita. Kalau kita mungkin nggak bisa jadi ustaz, tapi kita bisa buat keluarga kita sendiri. Lalu yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, berusaha kita ini untuk memiliki anak-anak yang soleh. Karena apa gunanya kalau anak kita ternyata bangkai? Kita belum mati, anak kita sudah bangkai. Udah nggak berbakti sama kita. Apalagi kita mati. Rebutan harta kita tuh dia. Nggak akan mendoakan kita. Orang ketika hidup tidak pernah mendoakan kita. Apalagi ketika dia mati. Maka orang tua harus berpikir bagaimana memiliki anak-anak yang soleh. Kalau punya anak 2, persentasi anaknya soleh berapa persen? 50-50 kan? Tapi kalau anaknya 10, Masya Allah, 10%, Masya Allah. Jadi kalau yang 9 nggak soleh, tapi masih ada 1 yang soleh, maka antum anaknya yang banyak lah. Nah, bismillah. Ibu-ibu, jangan berpikir ketika hamil dia capek, Ustaz, hamil melahirkan capek ini dengan setiap detik yang kau gendong itu bayi ada hitungannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang Allah lupakan. Walaupun mungkin suaminya lupa, suaminya tidak menghargai, cukup kalau kita mengharapkan balasan dari manusia yang ada sakit hati. Mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan anak-anak kita
Mudah-mudahan tatkala kita meninggal dunia, mamanya 7 anaknya, 5 nggak soleh, masih ada 2 yang soleh. Tapi kalau 1 anaknya nggak soleh, habis. Hada wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengarkan dan buat semua yang berkontribusi terlaksana kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Mana yang harus didahulukan dan anak pilih? Tetap bekerja di luar kota, jauh dari orang tua, atau kembali kerja di kampung halaman dan berkumpul bersama ibu dan keluarga. Walaupun orang tua memberikan kebebasan untuk saya memilih. Mohon nasihat Ustaz. Dan mohon doa dari antum agar saya dapat istiqamah dan terus dinaungi hidayah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nas'alullah al-hidayah wal istiqamah lis-sa'il wal jami'. Mereka yang jauh dari orang tuanya, lihat kondisi orang tuanya. Kalau orang tuanya membutuhkan keberadaan dia, pulang. Walaupun orang tua memberikan pilihan. Orang tua kita itu sayang sama kita. Apa yang kita minta nggak pernah dia tolak. Kita minta izin ini, dia katakan terserah nak, nggak apa-apa kau nak, kau mau keluar kota, kau mau terbising nggak apa-apa. Karena dia yang jadi harapan dia kebahagiaan kita. Kalau dia bisa, tangannya dipotong-potong demi kebahagiaan anaknya, dia akan lakukan. Bakal lihat kebutuhan orang tua kita. Kalau dia butuh sama kita, walaupun dia mengatakan terserah, pulang. Susah di kampung, bismillah. Yang penting orang tua bahagia. Dan tidak ada kebahagiaan yang indah, subhanallah. Ada seorang anak, Syekh cerita, tuh anak udah nikah, udah punya anak, biasanya itu jarang telepon sama orang tuanya, ya. Jarang jumpa sama orang tuanya, jarang berbagi sama orang tuanya. Istrinya mengingatkan, 21 tahun tuh anaknya dikatakan lupa sama orang tuanya. Ya mungkin cuma lebaran apa ini itu. Si istrinya ngomong, "Bang, mungkin di Arab nih kejadiannya. Apa malam ini kau gak kepingin keluar dengan seorang wanita gitu kan?" Sama seorang wanita, sama siapa? Sama ibumu. Subhanallah, baru dia sadar. Iya ya, kata dia. Aku gak pernah keluar sama ibuku, makan bersama ibunya. Biasanya makan sama istrinya terus. Kami sama ibunya jarang, ibunya dibawa keluar. Setelah 21 tahun dikatakan. Ibunya udah janda. Bapaknya udah meninggal 19 tahun yang lalu, kata dia. Akhirnya dia telepon. Dia katakan, Umi, anak kepingin makan sama Umi malam ini. Kita keluar Umi cari makan, kata dia. Benar kamu mau ngajak Umi, kata dia. Uminya tanya, kok nggak apa-apa kan, nggak ada masalah kan? Anak-anakmu gimana? Istrimu kan, nggak apa-apa Mi. Karena bingung, kok aneh gitu. Anaknya ngajak ibunya makan bersama. Yang biasa diajak siapa? Istrinya. Tapi ibunya hampir nggak pernah diajak makan bersama di warung yang enak gitu ya. Subhanallah. Iya Mi, nanti anak jemput, kata dia habis isya. Subhanallah. Anaknya datang, ibunya sudah di depan pintu ya Pak. Si anak mau telepon sudah melihat ibunya di depan pintu. Akhirnya ibunya masuk ke mobil. Dilihatin tuh anaknya. Kata si anak tidak melihat orang yang lebih bahagia dari ibu anak. Si ibu ngomong, wahai anakku, kata dia, enggak ada satu orang pun di kampung ini kecuali tahu aku mau keluar sama engkau. Karena kebahagiaan dia ingin berbagi kebahagiaan anaknya kembali.
Anak yang 21 tahun tidak ingat sama orang tuanya, kembali hidup, dia datang ke orang tuanya. Dia datang. Masya Allah. Masuk nih ke rumah makan, dikasih menu. Ibunya cuma ngelihat menu itu, sambil ngelihat ke anaknya, ketawa. Lupa anaknya kalau ibunya sudah nggak bisa baca. Udah harus pakai kacamata ibunya. Terus diambil tuh sama anaknya. Umi, aku bacakan buat engkau, Umi, ya. Dibacakan sama anaknya satu persatu. Uminya setiap dibacakan bahagia, dia tersenyum. Dia ingat dulu ya dia yang bacakan buat anaknya. Subhanallah. Akhirnya makan. Selesai makan, si anak ngomong, Mi, kapan kita keluar lagi, Mi? Kata dia. Kata si uminya, nantilah. Nanti aku yang traktir kau, kata dia. Iya, Mi, kata dia. Sudah pulang. Setelah beberapa waktu ibunya sakit. Sakit di rumah sakit sampai meninggal. Nggak pernah keluar lagi. Setelah selesai pemakaman ibunya, selesai semuanya, tahu-tahu dia ditelepon sama restoran. Kata dia, Fulan bin Fulan, iya kata dia. Kau ada undangan makan di restoran, kata dia. Dan udah dibayar, kata dia. Buat kau, istrimu dan anak-anakmu, kata dia. Datang ke restoran. Ternyata ibunya yang sudah bookingkan buat dia. Ibu kita itu nggak pernah lupa sama kita. Terkadang kita lebih mengutamakan istri kita dari orang tua kita. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mendidik wanita yang akan menjadi calon istri dekat dengan agama Allah? Berkaitan dengan mencari calon istri, usahakan carilah wanita-wanita yang salihah, yang agamanya baik. Tapi kalau ternyata mungkin dia belum ngaji, dia belum kenal sunnah, tapi dia ada niat untuk jadi orang baik, dan kita melihat sifatnya mungkin penurut, dia taat sama orang tuanya, ya bismillah. Mungkin dengan kita memberikan buku kepada dia, ya, kemudian kita minta dia hadir di pengajian, dengarkan kajian, mudah-mudahan dengan seperti itu dia menjadi wanita yang saleh. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya. Kadang di saat kita mau berbuat baik, dihinggapi rasa was-was. Misal uang untuk pulang kampung pas-pasan, dan anak istri sedang membutuhkan. Bagaimana cara menghilangkan ketakutan tersebut? Nah, was-was itu karena kekurangan atau kurangnya keyakinan kita dengan janji Allah. Allah janji. Rasul SAW pernah mengatakan kepada Bilal, Ya Bilal, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Bilal, keluarkan Bilal. Nafkahkan, sedekahkan Bilal. Jangan takut dari Rob yang memiliki arsy untuk dikurangin, untuk jadi sedikit hartamu. Jangan takut. Jangan takut. Kalau dikatakan istri masih membutuhkan, kita semua butuh sama duit, jamaah. Sampai orang mati pun butuh duit. Dia harus beli kuburan, beli apa. Nggak ada yang nggak butuh sama duit. Tapi bagaimana kita berusaha untuk meyakinkan diri kita, Allah akan kasih ganti. Apalagi kalau kita mau pulang kampung, ya, buat berbakti sama orang tua kita. Rasul SAW mengatakan tentang fadilah silaturrahim. Apa kata Rasul SAW? Man ahabba an yunsa'alahu fi athari.
Wa yubsatu lahu fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, ingin umurnya dipanjangkan tuh, maka hendaklah dia bersilaturahim. Dan bersilaturahim ini kadang-kadang kita harus keluar duit. Habis waktu. Tapi janjinya Allah dua. Rizkinya ditambah, umurnya dipanjangin. Jadi orang silaturahim itu nggak akan berkurang hartanya yang diberikan. Dan tidak akan kurang dari umurnya. Nggak akan mengurangi umur dia. Itu janji. Karena biasanya selalu kita dihantui kalau mau silaturahim itu ya. Waktu, nggak ada waktu, ini, itu, sibuk. Subhanallah. Padahal nggak akan berkurang waktu kita. Allahu Akbar ya. Cuma tadi kita harus menumbuhkan keyakinan dengan Sang Pencipta. Bahwa Allah janji dan Allah tidak mengingkari janji. Subhanallah. Ustaz, untuk mencegah fitnah dan ghibah di antara ikhwan, berapakah jumlah istri Ustaz? Alhamdulillah. Sampai hari ini istri ana 4 anaknya. Istri ana 4 anaknya. Jadi masih 1 ibunya jemaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga antum semualah yang punya istri dijaga kehidupan rumah tangga antum, dikumpulkan bersama keluarganya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini dia doain ana, mudah-mudahan dikabulin doanya. Jadi udah nggak ada ghibah lagi ya. Bingung sini Ustaz berapa? Ustaz, apakah hukum membantu saudara kita yang minoritas muslim di negara yang tertindas termasuk jihad? Nah, tentu termasuk jihad. Kita membantu saudara kita yang tertindas termasuk jihad. Tapi perlu diingat, jihad ini ada hitung-hitungannya. Nggak konyol. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, saudaranya Sumayyah dibantai sampai mati saudarinya. Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, ditusuk kemaluan sampai mati, disiksa sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Nabi nggak bisa berbuat apa-apa. Nabi hanya mengatakan sabran alaih, sabar, semuanya sabar, sabar. Ketika tidak mampu untuk bersabar lagi sudah karena gangguan terlalu banyak, apa yang dilakukan? Hijrah. Rasul nggak angkat senjata. Karena ada hitung-hitungannya perang itu. Kalau andai kata Nabi di Makkah itu langsung perang waktu itu, habis perang Islam. Seperti yang terjadi buat saudara-saudara kita di Rohingya. Rohingya. Bagaimana kondisi mereka? Hijrah itu wajib hukumnya sampai hari kiamat. Bagi siapa? Bagi mereka yang tinggal di negeri kafir dan mereka tidak bisa menegakkan agama mereka. Kalau dikatakan gimana mau hijrah Ustaz? Itu tempat mereka, rumah mereka, rizki mereka. Subhanallah. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa sallallahu ala nabiyina wasallam. Bagaimana mereka meninggalkan kekayaan mereka. Rumah mereka, Suhaib Ar-Rumi ditinggalkan semua kekayaan. Demi menyelamatkan agamanya. Maka dalam kondisi umat Islam harus pandai. Harus pandai. Memang saudara-saudara kita yang hidup di negeri kafir, di mana-mana mereka tertindas. Dan kalau bisa mereka mengungsi, mereka mengungsi. Semoga Allah, kalau niatnya benar, Allah kasih jalan. Niatnya benar. Makanya hijrah itu pun ada niatnya. Hadis tentang hijrah, bahkan itu berkaitan dengan niat. Rasul SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, bukan karena ingin kehidupan yang lebih nyaman, bukan karena ingin dapat rezeki yang lebih luas di tempat, bukan, karena Allah dan Rasulnya, maka akan ditulis hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha. Kalau hijrahnya, sekarang orang Islam itu hijrahnya ke negeri kafir. Untuk dapat apa? Untuk cari dunia.
Maka untuk wanita kadang-kala perempuannya mengatakan, aku mau kawin sama kau kalau kau berangkat ke Australia. Berangkat ke Australia. Hijrah. Ke Australia hijrah gara-gara perempuan. Nah, ini pertanyaan ketiga, cukup satu dua yang Anda bacakan supaya yang lainnya bisa dibaca untuk yang lainnya. Bagaimana berbakti kepada orang tua jika kita tinggal di kota yang berbeda, kira-kira Jakarta, Bogor? Gimana jamaah? Ada kereta Jakarta Bogor? Kalau dulu harus naik onta mungkin berhari-hari. Kalau sekarang kalau bisa tiap pekan ketemu orang tua, kalau bisa. Jangan takut lagi, Ustaz, duitnya habis, Ustaz. Kalau kita niatnya silaturahim, duitnya nggak habis. Allah bukakan rezekinya. Tapi kalau niatnya benar untuk silaturahim, lakukanlah. Kontak orang tuanya, punya rezeki atau punya tetangga nih. Kita punya tetangga yang pulang kampung, mungkin sama kampungnya. Beli oleh-oleh buat orang tua, titip ya buat orang tua anak, titipin. Atau kita beli sesuatu yang Masya Allah orang tua kita seharusnya merasakan seperti itu. Belikan, poskan, kirim, kargo buat orang tuanya. Ingat selalu sama orang tua kita, jemaah. Kalau makan enak, ingat sama orang tua kita. Beli sesuatu yang bagus, beli baju, ya Allah, anak kirim buat orang tua kita. Walaupun kita nggak harus balik ya, tapi kita bisa kargo, nggak harus datang kita. Tapi kebaikan kita tetap dirasakan sama orang tua kita. Masya Allah. Ini 1,5 lembar jemaah. Anak bacanya. Masya Allah. Anak bawa aja ya nanti ya. Ustaz, ketika kita mengajarkan keburukan, padahal kita sudah tahu keburukannya, apakah Allah masih bisa mengampuni dosa kita? Siapa yang tidak berbuat salah? Siapa yang tidak berbuat dosa? Dan Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah." Wahai orang-orang yang sudah hancur, tenggelam, putus asa karena banyak dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa Allah ampuni. Orang yang berbuat kesyirikan pun Allah ampuni kalau dia bertobat. Orang yang membunuh kalau dia kembali sama Allah diampuni. Dosa syirik itu tidak diampuni kalau dia mati dalam kondisi syirikan. Tapi kalau dia bertobat, Allah ampuni. Seorang yang berzina, seorang yang membunuh, seorang yang memperkosa, yang merampok, kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lallahu asyaddu farahan, Allah lebih gembira dengan kembalinya dia daripada kembalinya barang kita yang hilang sedangkan kita membutuhkannya. Allah lebih bahagia dengan hadirnya hambanya yang bertobat kepada Allah. Pintu tobat terus terbuka jemaah apabila benar-benar mau bertobat ya. Syaratnya dia harus menyesali perbuatan dosa dia, meninggalkannya dan berazam untuk tidak melakukannya. Jemaah mungkin Anda cukupkan sampai di sini karena Anda harus meninggalkan Jakarta jam 11. Anda akan bagi ini tinggal 2 buku. Baik, yang pertama. Sebutkan 5 bangkai hidup. Masya Allah yang jauh. Nah, fadhal. Orang kafir. Yang kedua. Orang yang tidak berzikir. Ketiga. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat. Tidak menuntut ilmu. Yang kelima. Durhaka sama orang tua. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Hadiah kedua. Sebutkan. 5 juga. Sebutkan bagaimana supaya kita tidak jadi bangkai hidup. Masya Allah, Anda mau kawat orang tua di situ. Fadhal Bapak. Berdoa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah,
Jangan tertipu dengan angan-angan yang kamu menuntut ilmu terus.